Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Jangan sampai kau lelah. Ku yakin kau pasti bisa bangkit. Jangan anggap kau sendiri, hadapi. Ada aku di sini. Walau dia kini telah lama di hidupmu, namun sampai kini telah bahagiakan kamu. Lupakan semuanya, tinggalkan saja, percuma. Betapa kamu selebar dunia ini, dan rasakan banyak orang yang peduli. Jangan ingat lagi, jangan kau sesali, ada aku di sini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Tentunya untuk mendeteksi dini, kita perlu mengetahui apa saja screening cancer yang harus kita lakukan. Langsung saja kita tanyakan kepada Dr. Abdi, Dok. Terkait dengan screening cancer nih, Dok, apa sih yang harus kita lakukan terkait dengan screening cancer, Dok? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk melakukan screening cancer ini, kita harus tahu dulu gejala-gejala yang timbul, apa penyakit yang timbul pada anak. Jadi kita harus tahu tadi gejala-gejala yang seperti saya sebut tadi, apakah ada perdarahan tanpa sebab yang jelas, demam tanpa sebab yang jelas, memar tanpa sebab yang jelas, lalu adanya benjolan di beberapa bagian anggota tubuh, atau ada pembekakan di perut, atau yang lain sebagainya. Sesudah kita sadari adanya timbul gejala-gejala tadi, maka kita lakukan pemeriksaan biasanya. Nah, itu kita sarankan bisa dilakukan di puskesmas atau ke rumah sakit terdekat. Jadi bisa dilakukan melalui pemeriksaan darah, lalu hapusan darah tepi, atau dari sumsum tulang, atau dari ronsen atau CT scan. Ya, itu. Baik, ternyata kembali lagi ya, Dok, ke gejalanya yang harus aware nih para orang tua ataupun bagi untuk anak-anaknya, dan juga kita sebagai orang dewasa juga harus aware apakah ada benjolan ataupun ada memar di bagian tubuh kita. Nah, terkait tadi sudah dibahas sedikit ya, Dok, mengenai sadari dan juga sadani. Mungkin bisa jelaskan sedikit nih, Dok, terkait screening cancer yang bisa kita lakukan dari rumah terkait dengan metode sadari dan sadani ini, Dokter. Kalau untuk metode untuk deteksi dini cancer itu kan tetap kita harus tahu gejala-gejala yang terdapat pada anak-anak, ya. Jadi tetap itu. Jadi program pemerintah itu kan mensosialisasikan, lalu mengajarkan misalnya tenaga kesehatan untuk tahu apa-apa saja yang tanda-tanda bahaya yang harus diperiksa untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Misalnya anak sering pucat atau yang lain-lainnya. Jadi tetap baik dari pemerintah maupun dari kita sarankan untuk meningkatkan pengetahuan daripada masyarakat, ya, lalu juga petugas-petugas kesehatan untuk dapat mengetahui penyakit-penyakit yang timbul pada anak-anak, sehingga supaya dapat deteksi secara dini dan dapat diobati secara cepat. Baik, tentunya harus ada kerjasama antara pemerintah dan juga masyarakat untuk memberantas kanker ini dan menurunkan mortalitas penyakit kanker. Pemirsa, tentunya harus ada edukasi yang bersifat kontinu kepada masyarakat. Nah, terkait dengan kanker, Dokter, ya, kejadian kanker di Bengkulu, sebenarnya kejadian kanker yang paling banyak diderita oleh laki-laki, perempuan ataupun anak-anak ini apa saja, Dokter? Jadi sebenarnya untuk kanker yang terbanyak itu biasanya kanker darah, ya, misalnya leukemia, lalu baru nanti disusul oleh kanker rhabdomyosarkom, lalu osteosarkom, retinoblastoma. Jadi pada organ-organ, misalnya pada mata, pada ginjal, pada tulang, atau pada jaringan-jaringan lunak lainnya. Baik, untuk kejadian itu kan yang paling banyak ya, Dok, leukemia pada anak-anak ya, Dok, tadi. Nah,
kenapa kejadian itu biasanya penyebabnya itu karena apa, Dok? Apakah memang setelah diteliti adanya genetik atau memang paparan-paparan zat kimia atau mungkin intake yang dikonsumsi oleh anak-anak zaman sekarang ya, Dok? Banyak sekali nutrisi yang beraneka ragam. Ya, seperti sudah saya bilang, penyebab pasti itu tidak kita ketahui, tapi patut diduga itu adanya kelainan genetik, lalu tuh paparan zat kimia, paparan radiasi, atau infeksi daripada virus itu sendiri. Baik, untuk berarti untuk penyebab pastinya tidak diketahui karena sulit sekali ya, Dok. Dari kalau genetik juga harus diperiksa genomnya. Jadi memang untuk penyebabnya tidak diketahui, namun kita harus tetap menjaga dan kalau bisa mencegah nih apapun yang masuk ke dalam tubuh kita dan menghindari paparan-paparan yang mungkin dapat menstimulus terjadinya penyakit kanker. Nah, kanker ini kan digadang-gadang nih, Dok, dibicarakan bahwa mudah sekali untuk menyebar ke bagian tubuh lainnya, misalnya dia sangat cepat bermetastasis ke bagian tubuh lainnya ya, Dok. Nah, kenapa hal tersebut dapat terjadi, Dok? Apa memang pertumbuhannya secepat itu, Dok? Ya, jadi kita harus tahu definisi dari kanker itu sendiri. Jadi kanker itu adalah pertumbuhan sel-sel abnormal yang tidak dapat dikendalikan dan dapat menyerang ke jaringan yang lain. Sedangkan penyebarannya itu bisa melalui darah dan sistem limfe. Jadi penyebarannya cepat. Lalu nanti kanker ini juga ada yang kanker jinak, ada kanker ganas. Jadi tidak semua kanker itu bekerjanya cepat, ya. Pada misalnya kanker jinak itu sifatnya kan soliter, misalnya berbatas tegas dan pada satu tempat dan berkembangnya itu lambat. Berbeda dengan yang pada kanker yang ganas yang bisa menyebar ke hampir seluruh area tubuh dan terjadinya secara progresif dan cepat. Tentunya harus menghadap langsung ke profesional ya, Dok, langsung ke tenaga medis yang ahli, salah satunya dokter anak ataupun dokter onkologi. Nah, kita beralih dulu kepada Bunda Asih nih, Bun, terkait dengan kejadian kanker di Bengkulu, gimana nih, Bun? Bunda melihat kejadian kanker di Bengkulu. Iya, sebenarnya di Bengkulu ini dari tahun 2019 itu urutan keempat, Mbak. Jadi urutan keempat kebanyakan pasien kanker payudara dan serviks. Payudara dan serviks paling iya. banyak ya, Bun? Itu kebetulan juga di sini karena pasien-pasien itu tidak mau ke dokter ya. Ke dokter. Jadi dia mungkin misalnya kanker rahim ya, leher rahim itu, serviks itu dia malu mau deteksi dini atau misalnya IVA tes gitu ya. Nah, jadi mereka menunda-nunda. Jadi mungkin datang ke dokternya setelah stadium lanjut ya. Terus yang pasien kanker payudara mungkin juga dia malas, mungkin disangkanya ada benjolan tuh benjolan biasa. Nah, itu ya untuk kanker payudara. Nah, lama-lama mungkin kan ada perubahan di payudara itu. Nah, kan kalau kita menunda-nunda juga sama saja progresivitasnya semakin buruk ya, Bun, nantinya. Nanti langsung ke stadium akhir malah ya, iya, Bun. Betul. Nah, itu kebanyakan larinya ke situ. Iya. Mungkin itu. Dari Bunda sendiri yang paling banyak ditangani mengenai kanker apa saja, Bun, biasanya? Iya, sebenarnya semua ya. Semua kanker ya, itu wadahnya di CISC kecuali kanker anak ya, Dok. Kanker anak itu sudah ada yayasan kankernya. Nah, kami di anak itu hanya anak yang sehat usia kelas 5 dan 6 untuk deteksi dini imunisasi ya. Imunisasi untuk cegah kanker serviks tadi di anak sekolah 1 kali kelas 5 SD, 1 kali kelas 6 SD. Vaksin HPV ya, Bun, yang sering sekarang itu. Itu untuk cegah kanker serviks. Untuk cegah kanker serviks. Kalau untuk efektivitas dari vaksin HPV untuk mencegah kanker ini gimana, Bun? Apakah memang dari pemerintah bisa mencegah, Bun? Iya, bisa mencegah. Kebetulan program pemerintah akan diadakan di Indonesia ya. Mungkin di Jakarta itu mungkin tahun ini, tapi di Bengkulu rencananya insya Allah tahun 2024. 2024. Gitu. Itu hanya untuk anak kelas 5 sampai 6 SD ya, Bun? Iya, untuk yang itu menikah nggak ada lagi berarti ya, Bun? Belum. Baik nih, Bun. Tadi kita sudah meng-highlight nih, Bun, bahwa CISC ini mensupport dan juga mengedukasi penderita kanker terkait dengan pengabaian deteksi dini. Banyak sekali tadi Bunda juga menyebutkan bahwa enggan ataupun malu untuk memeriksakan diri jika memang
ada benjolan ataupun memar di bagian tubuh. Apa sih sebenarnya pengaruh pengabaian deteksi dini terhadap progresivitas penyakit, Bun? Kan support juga berpengaruh ya, Bun, untuk progresivitas penyakit, Bunda. Iya, kami mensupport mereka tuh pertama tuh mendekatkan ya pasien tersebut baru keluarganya, bahwa pentingnya kita deteksi dini ya, sadari sajanis, terus pola hidup bersih dan sehat, terus cerdik dan waspada. Itu Cerdik dan waspada. Kalau untuk komunikasi, tentunya ada komunikasi yang dilakukan untuk keluarga dan juga penderita kanker ya, Bun. Pendekatan komunikasi yang dilakukan dari CESC ini bagaimana, Bun, ke penderita kanker dan juga keluarganya? Iya. Kalau mereka kan kebetulan kami alhamdulillah ada wadah ya untuk support grupnya, melalui WA bisa, telepon langsung bisa, dan ada sekretariatnya di Rumah Sakit M. Yunus ya. Di sana alhamdulillah kalau ada dari media atau ada dari pasien-pasien tersebut, selain on call dengan kami ya, kami juga mensupport lewat itu juga WA, telepon gitu. Sampai sekarang pun alhamdulillah mereka tuh sudah mulai mengerti. Makanya pasiennya banyak ya, Dok. Pasien kanker yang datang ke rumah sakit manapun gitu. Baik, berarti tentunya support ini sangat berpengaruh ya, Bun, terhadap progresivitas penyakit. Baiklah pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.